Oke, assalamualaikum Mas Lunda Pak Lur. Ketemu lagi dengan saya Abing Kramat 22. Salam persaudaraan kepada seluruh warga PSAT dan salam damai kepada seluruh pesilat Indonesia. Oke dulur-dulur, semoga dulur-dulur semua pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini ketawa dah Pak. Kali ini saya ditemani oleh Mbak Ayu ya, Mbak Ayu ya. Ayu dari Ranting Kangian. Kangian apa Jarisa? Ranting Arjasa, Kepulauan Kangian. Kepulauan Kangian. Ranting Arjasa, dan beliau adalah dulur PSAT yang tempatnya lumayan jauh, harus naik kapal pesiar kapal laut biasa lah. Monggo Mbak Ayu memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Perkenalkan, nama saya Mbak Ayu dari Ranting Arjasa, Kepulauan Kangian. Oke Mbak Ayu, Mbak Ayu ini adalah salah satu Sri Kandi pertama Ranting Arjasa ya, Mbak Ayu. Langsung kita ngobrol-ngobrol. Pertama, Mbak Ayu dulu tahun berapa ikut latihan? Pertama ikut latihan itu tahun 2018. Pengesannya 2020. Kalau setahu Mbak Ayu, latihan pertama kali di Ranting Arjasa kapan? Setahu saya itu 2015 mungkin. 15 ya. Pelatih siapa? Latih Mas Herman sama Mas Arif. Empat sih. Mas Irfan. Bukan, Mas Eko, Mas Ahmad, Mas Herman sama Mas Arif. Yang saya tahu dan yang saya kenal Mas Arif. Dulu Mas Arif jualan bunga. Ya. Terus gini, Mbak Ayu adalah salah satu Sri Kandi pertama yang anggaplah yang jadi warga PSAT ya. Dulu apa yang membuat Mbak Ayu tertarik mengapa ikut latihan? Awalnya saya ya hanya ikut-ikut temen gitu, diajak, dan saya nggak punya pengalaman di bidang silat, nggak pernah ikut silat maksudnya. Jadi ya hanya ikut-ikut temen aja. Tapi bertahan sampai jadi warga. Bertahan sampai jadi warga. Sama berarti ya. Ini kisahnya sama. Jadi saya dulu juga ikut diajak warga. Ayo olahraga malam-malam, kita ikut olahraga. Ternyata alhamdulillah dari sekian banyak lettingan, saya siswa yang paling tua ternyata tetap jadi warga PSAT. Terus siapa dulu pelatihnya Pak Ayu? Pelatih saya dulu Mas Adi waktu saya. Mas Adi tentara juga? Enggak, Adi dari Lamongan. Dari Lamongan. Dulu luar. Iya. Berarti merantau ke sana? Enggak, latihan di sana, menetap di Kangian, terus latihan di sana. Pengesahan 2017. Oh, loh, menetapnya di sana ngapain kalau di Lamongan? Ayo. Punya istri. Oh, nikah sama orang Arjasa, orang Kangian. Terus Ranting Arjasa termasuk ranting baru, dan bisa dikatakan adalah PSAT juga termasuk baru di sana ketimbang perguruan-perguruan lain. Setahu Mbak Ayu, kegiatan apa aja sih yang beliau laksanakan atau kerjakan agar bisa menarik minat masyarakat Arjasa atau Kangian untuk ikut latihan? Setahu saya dulu nggak ada ya waktu saya siswa, tapi setelah saya jadi warga banyak yang promosi, maksudnya kayak kerja bakti, terus bagi-bagi takjil, bukber gitu, latihan di luar ya kayak gitu. Anggaplah melaksanakan ajaran-ajaran PSAT lah ya. Memayu hayuning bawono, bersih-bersih. Jadi selain melaksanakan kegiatan ya anggaplah juga bagian promosi ke masyarakat, sehingga lumayan sih. Sekarang berapa total warga? Kurang lebih kalau itu 50-an. 50-an.
dengan waktu yang lumayan singkat, cuma beberapa tahun sudah 50-an. Terus ini yang menarik untuk ditanyakan adalah pengalaman apa sih yang masih bisa diingat atau pengalaman indah saat jadi siswa PSAT? Ya pengalaman kan semuanya indah ya, cuma yang paling diingat itu waktu pengambilan sabuk jambon. Nah itu kan saya kan lettingnya yang perempuan itu 4. Nah waktu itu karena kita anggaplah di privat, karena kita udah di polos 1 tahun, kita di privat. Terus waktu kan ngejar materi, waktu pengambilan jambon itu hanya 4 orang gitu kan. Nah terus waktu itu pertama kali saya latihan pulang pagi waktu pengambilan jambon itu. Terus di situ hujan besar dan mati lampu juga. Dan waktu pengambilan sabuknya itu kan di sebelah ranting itu, di baratnya ranting itu kan ada lapangan voli gitu. Nah kita pengambilan di sana, kita dauran di sana, terus pengambilannya di ranting. Nah di ranting ini ada sumur gitu mas, sumur. Nah terus kita hanya dibekali korek api biasa. Itu kan panas kalau lama dihidupin itu panas. Nah terus mati. Pas di situ kan licin habis hujan tuh. Nah pas nyari itu kan di apa sih mas? Dicentelin dia itu di baju, enggak di hanger apa? Baju itu, tempat baju. Nah kan itu kan kalau sabuk jambon kan warnanya cerah ya, warna pink. Terus pas saya mau ambil itu ada Mas Sadi sama Mas Herman itu tadi lah yang ngebunyiin bunyinya kuntilanak gitu, tapi mode yang kedengarannya kayak jauh gitu. Nah terus takut tapi harus dapet gitu. Nah terus ya diambil lah, ya pulang lah lagi ke sana, ke tempat dauran tadi. Itu sih yang paling diingat. Bikin gemeter suaranya ya? Iya. Berarti suaranya Mas Sawa? Enggak, bunyi kuntilanak perempuan biasa di sound itu. Oh, cuma pakai suaranya yang dijauhin kayak dijauhin. Biasa. Jadi hampir rata karena ikan ke Jambon, hampir rata ke tempat gelap. Kalau yang saya ke kuburan. Kan mungkin karena pertama perempuan. Jadi kuburan itu yang bikin merinding itu sebenarnya kalau saya bukan hantunya. Takutnya ngambil kena ular. Nah, itu yang itu udah masuk ke dalam kuburan nisannya tuh, ada celah ya di tengah, nggak masuk ke dalam, nggak dapet. Ada dulu ada warga yang jadi pocong-pocongan. Jadi pocong-pocongan. Cuma yang saya takutkan itu sebenarnya bukan hantunya, karena kalau dari dulu saya pribadi itu terbiasa tidur di kuburan. Makanya gini, kalau daerah saya itu kalau ada orang meninggal itu memang dijaga sampai hari ke-7. Ya udah biasa tidur di kuburan. Kuburannya orang mati tak peluk ya biasa udah. Jadi kalau udah ngambil sabuk ke kuburan itu yang merinding itu bukan hantu-hantunya, ndak. Takut ngambil ternyata ular atau lipan dan lain-lain itu. Terus ini setelah jadi warga dengan perjuangan yang lumayan besar, apa yang didapat Bayu? Ya kalau namanya kita warga ya, yang pasti yang didapat itu ya persaudaraan yang tentunya sangat erat gitu. Bangga bisa menjadi keluarga besar dari PSAT ini. Kita mendapatkan pengalaman dari luar maupun dari dalam gitu. Bisa kenal siapa aja gitu kan. Di mana-mana banyak saudara. Iya, di mana-mana ketemu. Pernah keluar Sumenep udah? Belum sih. Belum. Nanti kalau keluar Sumenep, keluar Madura, wakeh dulur. Ya, jadi pengalaman, ini cerita pengalaman saya juga akhirnya. Saya jadi warga, terus buat channel YouTube itu bukan dulu awalnya niatnya biar banyak yang kenal. Jadi kemana-mana saya jadi dikenal sama dulur, tidak usah pakai kode, tidak usah pakai KTA, cukup dapat ternyata Mas Amin. Ternyata kemana-mana itu dulur akeh. Ke Jember tugu di mana-mana. Ke Nganjuk, saya ke Nganjuk malah teman-teman yang nemunin saya ketika ke Nganjuk itu yang muda-muda SMA, ngumpulnya ngopi-ngopi sama dulur-dulur SMA, bukan yang sudah sepuh-sepuh, ngumpulnya masih muda. Jadi warga PSAT enak, di mana-mana banyak saudara. Kita ada kesusahan
dulur banyak yang bantu. Pengalaman udah lumayan ya, untuk diceritakan nanti tambah panjang. Terus ini terakhir Mbak Ayu, pesan-pesan untuk dulur-dulur PSAT. Ya, pesannya untuk siswa atau saudara, walaupun kita masih siswa kan wajib latihan gitu ya Mas ya. Tapi kalau ada warga, terus latihan, terus semangat gitu. Dan harus disertai doa sama usaha juga kan. Nah, supaya apa yang kita mau capai itu bisa tercapai begitu. Dan kita harus terus menggali, kita harus mendalami apa yang sudah kita dapat di PSHT ini. Dengarkan dan cermati lah intinya, maksudnya ingatlah apa yang dikasih mas-mas pelatihnya, supaya kita menjadi manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, dan bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sekitar. Intinya kita harus jadi jagonya masyarakat. Iya. Dan teringat ke usaha yang apa katanya Mbak Ayu tadi, saya ingat jargonnya salah satu organisasi mahasiswa, itu istilahnya Yakuza. Pernah dengar? Belum? Enggak. Belum. Yakuza, yakin, usaha, sampai. Oh. Jadi kita harus yakin dulu apa yang akan kita tuju, mimpi apa yang akan kita raih, kita harus yakin dulu. Habis itu kita usaha. Usaha ada dua, yaitu usaha dengan praktek kerja dan usaha dengan doa. Yang dua ini harus apa? Harus harus imbang, harus sama-sama ada, harus sama-sama kuat. Kerja tanpa doa percuma, doa tok tanpa kerja mustahil. Maka yakin usaha. Kalau sudah usaha, yakin udah selesai, usaha udah kita lakukan, maka apa yang kita impikan akan tercapai, akan sampai. Yakin usaha sampai. Terima kasih Mbak Ayu, dan semoga kapan-kapan kita bisa cerita-cerita lagi, karena habis ini sebenarnya Mbak Ayu kesini sekarang adalah dalam rangka mengantarkan adik-adik siswa untuk pengesahan warga baru. Habis pengesahan keesokan harinya kabarnya langsung balik ke Arjasa ke Kangean. Berapa sih ongkos ke sana? Kalau pulang balik itu 190, karena tiketnya itu 95. Pengen sih, kemarin sempat diajak cuma tidak mau, agak merinding sama airline-nya. Pas tahun 2000 berapa ya, 2019 kayak, saya jadi ketua tes putih, ketua panitia tes putih, diwajibkan ke sana cuma tidak mau karena ceritanya udah agak-agak merinding. Sekali lagi terima kasih Mbak Ayu, terima kasih dulur-dulur, dan terakhir jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe serta di share. Kita akan cari dulur-dulur lagi, kita cari inspirasi lagi biar lebih semangat untuk mencari dulur, biar lebih semangat untuk bersilaturahmi. Lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSAT Jaya.